Sobat sahamku, saya akan mengajak Anda mengamati sebuah emiten yang bergerak di sektor farmasi, dalam hal ini adalah dalam perdagangan, ekspor impor dan produksi obat-obatan. Adalah PT Merck Tbk, perusahaan yang didirikan pada 14 Oktober 1970 dengan nama asli PT Merck Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi dalam memproduksi obat-obatan sejak September 1974 lewat investasi sebesar 5,6 miliar rupiah. Merck Indonesia mengedarkan berbagai produk farmasi, seperti analgesik, syaraf, pernapasan, hormon, antibiotik, dan lainnya. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, produk-produk dari resep sendiri telah menyumbang setengah dari total penjualannya, dengan sisanya produk obat bebas dalam merek seperti Bekombion, Sangobion dan Neurobion. Lantas seperti apa valuasi sahamnya? Kita akan amati dari laporan keuangannya secara year-on-year sampai kuartal ketiga tahun 2023. Sobat sahamku, emiten dengan kode saham MERK ini dikuasai kepemilikan sahamnya oleh Merck Holding GmbH sebesar 74%, kemudian E-Media Export Company sebesar 13%, dan masyarakat umum 13%. Dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 448 juta lembar, perusahaan ini berhasil mencatatkan total asetnya sebesar 927 miliar rupiah, dengan nilai aset bersihnya 724 miliar dan 183 miliar berbentuk liabilitas perseroan. Dari total aset yang dimiliki perseroan mengalokasikan 100% asetnya digunakan sebagai modal usaha atau ekuitas dengan rasio pertumbuhan ekuitas rata-rata 10% tiap tahunnya. Sobat sahamku, meskipun aset yang dimiliki perusahaan ini relatif kecil, namun dari sisi pendapatannya 40% lebih besar dari asetnya, dengan rasio pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 19% per tahun. Perseroan juga mempunyai kemampuan dan komitmen menekan beban hutangnya rata-rata sebesar 23,4% tiap tahunnya. Sehingga rasio hutang sampai saat ini berada di 0,29 kali dari modalnya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, PT Merck Indonesia Tbk meraih pendapatan 780 miliar, dan jika disetahunkan sampai akhir tahun pendapatan perseroan diprediksi mencapai 1,040 triliun rupiah. Pendapatan tahun ini turun 7,5% dari pendapatan di tahun 2022 sebesar 1,124 triliun. Sedangkan laba bersih perseroan diprediksi 173 miliar, atau turun 3,3% dari laba bersih tahun 2022. Sobat sahamku, imbal hasil atas kinerja ekuitas perseroan rata-rata terpantau di rasio 17% per tahun. Sedangkan laba bersih terhadap pendapatan atau net profit margin, perusahaan ini berada pada rasio 12% tiap tahunnya, dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata sebesar 4,6% tiap tahunnya. Sekarang kita amati laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS, di mana dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 448 juta saham, perusahaan ini mampu mencetak laba bersih di setiap lembar sahamnya rata-rata sebesar Rp257, dengan rasio pertumbuhan EPS rata-rata sebesar 27% tiap tahunnya. Sedangkan apresiasi pasar atas kinerja saham ini rata-rata berada pada harga Rp3.644 dengan PE rasio di 15 kali, PBV 2,4 kalinya. Sampai dengan kuartal ketiga laba bersih per lembar sahamnya diprediksi sebesar Rp388. Pencapaian ini turun 3,3% dari EPS di tahun sebelumnya sebesar Rp401. Pada saat video ini dibuat saham MERK diapresiasi di harga Rp4.350 dengan PE rasio di 11,2 kali, PBV 2,6 kalinya. Angka ini 32% lebih rendah dari apresiasi pasar rata-ratanya. Apresiasi ini juga 5% lebih rendah dari apresiasi pasar di tahun sebelumnya di PE rasio 11,8 kali, PBV 2,8 kalinya. Sedangkan apresiasi tertinggi saham ini pernah mencapai di harga Rp5.600. Lantas berapa harga wajar saham MERK ini? Menurut saya saham ini sudah cukup menarik, mengingat penurunan harga saham ini sudah lumayan dalam. Sedangkan penurunan pendapatannya tidak begitu besar. Saya memprediksi pasar bisa memberikan apresiasi di harga wajarnya di PE rasio di 12,8 kali atau di harga Rp5.000 untuk saham ini. Demikian analisa singkat saham MERK, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.